Nah, itu tadi kenapa kesetimbangan itu menggunakannya massa, bukan volume. Karena volume akan berubah-ubah sesuai dengan densitasnya. Kemudian densitas juga kalau kalian ingat pada saat fisika, densitas itu dipengaruhi salah satunya oleh suhu, ya. Nah, mengapa ini penting gitu ya? Kenapa sih kita belajar kesetimbangan massa dan energi ini? Karena ini adalah bagian dari bagaimana kalian mengkontrol proses pengolahan produk kalian gitu ya. Dan juga ketika kita bisa mengontrol dengan baik, otomatis biayanya dapat kita reduksi. Nah, contohnya mengontrol proses pengolahan, contohnya seperti apa? Misalnya kalau misalnya kalian pakai BTP misalnya. Nah, kalian pakai BTP, kalian pengen tahu nih kira-kira produk akhirnya berapa. Oke, kalian kan nggak bisa buat itu di lab. Nah, kalian bisa pakai perkiraan menggunakan neraca massa ini. Kemudian energinya juga, misalnya energinya pakainya berapa. Nah, yang benar-benar terpakai berapa. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mereduksi dari energi supaya energinya nggak banyak terbuang. Nah, ketika kita bisa mengontrol proses pengolahan dengan baik, otomatis biayanya dapat kita turunkan. Nah, balik lagi ke prinsip dasar dari neraca massa dan energi adalah apa yang masuk sama dengan apa yang keluar dan apa yang jadi, seperti itu. Ini udah jadi pakemnya gitu ya, adalah hukum kekalahan energi dan hukum kekalahan dari massa. Tetapi untuk massa ini tidak bisa digunakan ketika terjadi perubahan kimia. Misalnya contoh oksidasi gitu ya. Itu kan kalian belajar stokiometri. Nah, penggunaan kesetimbangannya adalah menggunakan mol, bukan menggunakan massa. Makanya ketika terjadi reaksi kimia, maka itu tidak bisa digunakan, tapi kita bisa memperkirakan secara perkiraan kira-kira berapa gitu ya untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Nah, ini adalah contoh penggambaran kesetimbangan massa. Ini soalnya, buat diagram yang menggambarkan kesetimbangan massa pada dehidrator. Nah, dehidrator itu apa? Dehidrator itu adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan air gitu ya. Di mana udara dengan kecepatan ALB per menit gitu ya. Itu satuan untuk berat, dan material basah masuk dengan W dengan satuan LB per menit, dan material kering keluar sejumlah DLB per menit. Nah, kesetimbangan massanya gimana? Berarti tadi ada dua. Yang pertama adalah masuk ke dehidrator, kemudian ada yang keluar, di mana udara masuk dengan kecepatan tertentu, seperti itu. Makanya kalau kita bisa lihat ini W-nya ada di sini ya. Kita masukkan W, masuk. Ketika dia masuk ke proses dehidrasi, maka dia menjadi dry solid gitu ya. Dan yang keluar apa? Yang keluar adalah air. Nah, air ini ketika ada udara kering masuk ke sini, dia akan menjadi udara basah. Nah, anggapan ini kita kasih aja nama C gitu ya. Ini WA gini ya, WA gitu ya. Nah, berarti gimana? W sama dengan WA ditambah dengan D. Seperti itu ya. Kemudian apa lagi? A sama dengan WA ditambah C. Nah, ini adalah rumus dari kesetimbangan massanya, penggambarannya. Oke, kita sekarang masuk ke hitungan. Nah, ini oke. Gambarkan diagram kesetimbangan massa di mana konsentrat jeruk dikonsentrasikan menjadi 65%. Nah, dikonsentrasikan ya, berarti ada sesuatu yang nanti keluar. Kira-kira apa nih sesuatu yang keluar? Dan kemudian dicairkan kembali gitu ya, dicairkan kembali menjadi 45%
padatan, berarti ada sesuatu yang masuk. Nah, ayo kalian coba gimana caranya bikin diagram kesetimbangan massa untuk soal ini.